Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Selasa 8 Agustus 2023. Hari ini adalah hari biasa ke-18 dan adalah peringatan wajib Santo Domenikus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah Anda menonton film The Godfather yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola? Film itu memiliki 3 bagian berkelanjutan. Bagian ketiga dirilis pada Desember tahun 1990. Tapi saudara-saudari, entahkah sudah pernah menonton atau belum, tidaklah menjadi soal. Saya hendak menceritakan ulang satu adegan dari film The Godfather 3 itu. Tepatnya adegan di menit ke-98 sampai dengan menit ke-99. Adegan terjadi di sebuah kediaman yang berbentuk seperti bangunan Romawi klasik. Bangunan itu luas dan ada sepetak taman di bagian tengahnya. Di salah satu sudut taman ada semacam air mancur kecil dan ada banyak batu bulat kecil yang ditebarkan di dalam kolam air mancur itu. Kardinal Lamberto yang punya rumah membawa Don Michael Corleone yang adalah seorang kepala mafia dari Amerika Serikat yang sedang berkunjung ke kediaman Kardinal Lamberto. Kardinal membawa Corleone berjalan mendekati air mancur. Kardinal memungut sebiji batu dan berkata kepada Corleone, "Lihatlah batu ini, sudah ada di air sejak lama, tetapi airnya belum meresap ke dalamnya." Kardinal kemudian membenturkan batu itu ke dinding kolam sehingga batu terpecah 2. Kardinal lanjut berbicara sambil menunjukkan pecahan batu di tangannya ke Corleone. "Lihatlah, benar-benar kering. Hal yang sama telah terjadi pada orang-orang di Eropa. Selama berabad-abad mereka dikelilingi oleh kekristenan, tetapi Yesus belum meresap. Yesus tidak hidup dalam diri mereka." Sebenarnya saudara-saudari, sebelum percakapan itu muncul, di menit ke-98, Corleone, kepala mafia itu, telah berkeluh kesah ke Kardinal. Corleone berkata, "Aku telah percayakan kesepakatan bisnis ini dengan seorang uskup agung. Aku percaya dia. Aku yakin akan kejujurannya. Aku yakin kejujurannya tidak diragukan. Tetapi seperti yang kau lihat, kini aku jadi korban penipuan. Dia mencurangiku. Banyak uang telah diberikan ke pejabat tinggi politis dan Bank Vatikan jadi penjaminnya." Dalam adegan, Kardinal Lamberto menjawab Corleone dengan berkata, "Jika ucapanmu itu benar, akan ada skandal besar." Saudara-saudari yang terkasih, setelah selesai percakapan itu, terjadilah adegan memecah batu yang saya ceritakan tadi. Kesepakatan bisnis yang dimaksudkan dalam film itu adalah semacam investasi properti yang sebenarnya adalah cara Corleone untuk membersihkan uang praktek mafianya.
percakapan Corleone dan Lamberto terjadi dalam sebuah adegan film Hollywood, bukan dalam kenyataan sehari-hari. Tetapi film memang tetaplah film, dengan sudut pandang tertentu, dengan tujuan artistik, mungkin juga ideologis, dan tentu saja komersil, saudara-saudari. Tentu dalam konteks itu adegan-adegan yang nyerempet-nyerempet ke skandal yang terjadi dalam tubuh gereja punya daya tarik yang kuat bagi penonton. Tetapi bisa jadi ada juga yang berkata, kalau ada asap, maka pastilah ada apinya, bukan? Ada benarnya juga. Saudara-saudariku yang terkasih, di tahun-tahun terakhir ini gereja rasanya seperti ditelanjangi. Ada ekspos besar-besaran tentang kisah pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Ada kisah investasi bodong yang berujung pada pemecatan seorang kardinal oleh paus, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi benar juga bahwa media massa memang sering mendramatisir kisah-kisah menyangkut Vatikan atau gereja secara umum. Atau memang ada juga pihak-pihak tertentu yang karena kepentingannya mencoba merongrong gereja dengan menghembuskan kisah-kisah palsu. Kita ambil saja kisah pilu yang dialami Kardinal George Pell dari Australia. Pell dituduh melakukan pelecehan seksual kepada anak bawah umur di Katedral Melbourne, Australia. Proses pengadilan berlangsung panjang dan hampir semua media menyerang Pell. Pengadilan memutuskan kalau Pell bersalah dan dihukum penjara 6 tahun. Kardinal Pell masuk penjara, tetapi sambil tetap mengajukan banding. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi? Pada akhirnya, pengadilan tingkat paling tinggi di Australia menemukan dan menilai bahwa Pell sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan pelecehan, dan karena itu harus dibebaskan. Itu yang terjadi dengan Kardinal Pell. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kesejatian hidup beragama hanya diukur dari jumlah kehadiran di tempat ibadah, atau dari banyaknya perbincangan menyangkut Tuhan, atau dari banyaknya simbol-simbol keagamaan yang muncul di ruang publik, maka kita di Indonesia memang orang beragama sejati. Cukup saja buka YouTube atau Facebook, Instagram. Luar biasa banyaknya ceramah atau khotbah atau debat-debat keagamaan, termasuk kanal YouTube yang sedang Anda tonton ini. Tetapi mungkin kita harus curiga, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Kardinal Lamberto ke Corleone itu terjadi juga, atau justru terjadi di tempat kita. Selama berabad-abad kita dikelilingi oleh agama, tetapi agama itu belum meresap. Agama tidak hidup di dalam diri kita. Maka benarlah yang dikatakan Yesus itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Antara berseru dan melakukan tidaklah otomatis berjalan beriringan. Bisa jadi seruan itu tak pernah sungguh-sungguh meresap ke dalam diri, tetapi hanya memperindah bagian luar saja. Cara beragama yang indah di bagian luar itulah yang dikritik Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yakni cara beragama yang cenderung mementingkan ritus-ritus lahiriah, tetapi tidak mampu menangkap pesan mendasar dari perayaan yang sedang dirayakan. Sejatinya, ritus itu adalah bungkus sebuah pesan yang hendak diwariskan turun-temurun. Diharapkan dengan adanya ritus itu, pesan utama tetap terpelihara dan terus-menerus digali. Mungkin karena itu jugalah Yesus senang sekali memberi pengajaran dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ketika mendengar sebuah perumpamaan, si pendengar harus berpikir aktif, partisipatif. Si pendengar menggali pesan dalam konteksnya, menempatkan dirinya di dalam perumpamaan itu, dan diharapkan dapat tergerak untuk bertindak. Saudara-saudari, mari membiarkan Injil meresap ke dalam diri kita, bukan hanya memperindah bagian luar diri saja. Tuhan memberkati kita.
semua.